Mas Fauzan? Fauzan bisa dengar saya? Berarti sebenarnya dia juga masih nyimpen dendam itu ya, Masih, meskipun maksudnya orangnya dia udah nggak bilang ada ya. Meninggal itu wajar karena dia begitu masih sakit hatinya. Rumahnya meninggal lewat racun Iya. tikus, racun serangga. Fauzan, saya bantu berdiri ya. Saya Kasian bantu loh, tuh anak sama ibu nggak. Berarti ini ibu dan anak nggak tenang. Iya. PR loh buat 1, kamu Fauzan. 2, 3. Aish. Jimatnya di situ. Mana jimatnya? itu. Ini. Saya dan Kau mau apain jimatnya? bakar Dia minta lighter. sama rambutnya tapi. Serem banget lebay. Iya. Ibu dan anak menyimpan dendam. Iya. Yang satu nggak mau dia dibantu, yang Yang satu satu. nggak mau dia diganggu. Iya. Kenapa speechless? Ya maksudnya sampai harus Bentar ya. apa? Bakarin dong. Tuh kan, Nadia. Pergi kamu Nadia. Dia masih coba masuk lagi ya? Iya. Nadia. Nadia alamnya udah beda Nadia Ya dengerin. udah kamu udah beda ini. Lagian kamu meninggal bunuh diri. Nadia, Bunuh dirinya karena kecewa lagi ya sama si Mas ini. udah pergi kayaknya. Ada sesuatu Tuh yang keluar ya? dibakar, jimatnya sampai bau gitu. Baunya nggak enak banget. Udah gitu habis nih langsung. Kalau Kayaknya saya kalau- sih kasih solusi ya ke Fauzan. Itu harus neken egonya, terus bisa silaturahmi kepada kayak kan masih ada Keluarga. ayahnya Iya. juga, ayah masih ada dan yang lain-lainnya seperti itu, redam egonya, terus udah gitu bantu apa namanya, bantu orang juga. Gitu. Mas Fauzan. Ada Mas banyak Fauzan. PR yang aku pengen kasih Mas ke Fauzan. Fauzan. Energi Mas dia Fauzan juga bisa udah dengar? habis gitu. Habis tenaganya. Oke. Terlalu banyak energi negatif Mas Fauzan, kali itu ya. jimat dan rambut udah dibakar sama roh. Ya. Saat ini almarhum Nadia dan almarhum ibunya mudah-mudahan gak akan ganggu lagi Mas Fauzan. Tapi memang Mas Fauzan sendiri harus bisa maafin apa yang dilakuin mereka. Mas Fauzan masih muda loh, masih 20 tahun, masih banyak kesempatan lain yang bisa ditemuin. Masih banyak yang lebih penting dalam hidup dipikirin daripada cuma beginian. Iya, masa depannya masih panjang, Mas. Baru 20 tahun. Apalagi? Lepasin. Boleh dilepas. Oh my god. Dia banyak banget ya. Mas banyak banget loh. Taruh di Kayak- sini Mas Fauzan. Fauzan, kamu harus buru-buru cepetan minta maaf sebelum kamu terlambat sih. Karena saya ngerasa di sini tuh bukan cuma satu, tapi dua. Iya. Terus saya berpikir awalnya adalah ini siapa ya? Kok tidak mirip dengan wanita muda yang diceritakan oleh Fauzan? Ternyata mamanya meninggal juga Jadi ada dua setelah sosok ya. beberapa bulan. Karena kepergiannya karena shock, merasa Anak yang kehilangan. merasa kehilangan gitu. Sangat kayak dalam. dan megang fotonya sambil di kasur gitu loh maksudnya kayak Aku juga pasti bayangin lah kalau mamahku begitu pasti Cewek ya. lah. Dan dia juga harus bisa. ya udah lepasin Bisa, ya Bos. Bisa. sini mau gunting nggak? Oke taruh di situ aja udah. Sekarang saya cuma jadi jembatan, ini aja yang kamu harus lakuin. Fauzan, ada satu PR lagi yang buat kamu harus ngerjain. Ketika ada orang lagi berantem nih, pacaran, lagi mau ribut, kamu kerukun-rukunin.
Terus ada orang mau cerai nih ceritanya. Udah, terus kamu bilang, udahlah jangan cerai lah, ini. Rukun-rukunin orang. Oke, karena saya ngelihat ini bidangnya ini adalah pecah belah. Jadinya harus merukunkan orang. Itu aja sih intinya. Harus dibalas dengan kebaikan. Iya, kalau ada teman berantem cewek cowok atau cowok cowok berantem, udahlah, udah yuk. Kasih nasihat yang kayak baik-baik supaya nasihat yang bagus gitu. supaya nggak sampai bubar. Iya, kumpulin kebaikan-kebaikan itu dan minta maaf ke keluarga Nadia. Dah, titik. Keluarga besarnya terutama, Mas. Mas Fauzan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kami harap yang terbaik buat Mas Fauzan. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Janganlah malu dan menangisi masa lalumu. Cobalah untuk membangun kembali masa depan dengan pikiran dan hati yang bersih. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku telah melakukan perjanjian gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yanti. Selamat malam Yanti. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Di sini saya mau menceritakan saya mengalami perjanjian sama ilmu-ilmu gaib. Kenapa awal ceritanya buat apa perjanjian itu dibikin? Awalnya kehidupan saya itu serba kekurangan. Mau makan aja susah. Jadi saya punya keinginan untuk menjadi orang kaya. Jadi saya pergi melakukan perjanjian itu sama hal-hal yang gaib agar saya bisa jadi orang kaya. Maaf ya Mbak, kalau mau kaya itu kan harus kerja Mbak. Bahkan sempurna nih, mohon maaf, ada masih sehat gitu kan. Gitu. Iya, tapi saya sudah bosan hidup susah, Jadi miskin. kayak putus asa, akhirnya nggak bisa mikir. Oke, kamu datang kemana Yanti? Seperti yang punya ilmu gaib. Ke dukun. Iya, Terus ngapain di sana? di sana saya melakukan ritual-ritual yang agar saya bisa cepat jadi orang kaya. Apa ritualnya? Setiap hari Selasa saya harus ritual kembang supaya saya bisa memiliki kekayaan itu. Dan akhirnya saya bisa merasakan itu semua. Selama 1 tahun lebih saya sudah bisa membeli mobil, membeli rumah, dan membuka usaha sendiri. Terus apa tujuannya datang ke sini? Saya ingin melepaskan semua ini Kenapa? karena saya tidak tega melihat ibu saya sakit-sakitan. Tapi menurut saya itu bukan sakit biasa. Dan ini menurut kamu ada hubungannya Ada dengan hubungannya kamu sama melakukan ritual itu? Iya, benar. Apa ada perjanjian kah sebelumnya, sebelum menjalani ritual? Ya mungkin saya sudah melihat ibu saya seperti sakitnya tidak wajar. Saya sudah tidak mau melakukan ritual. Mungkin di situ saya Ya, pertanyaannya sebelumnya ada perjanjian nggak di dukun Iya, itu? sampai. Mungkin ada tumbal, akan ada korban. Iya. Disebut nggak itu? tidak ada. Kamu nggak tahu apa-apa soal Ini itu? kan masuk ke persugihan kali ya? Bisa masuk ke situ. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dapat solusi malam hari ini ya, Yanti ya. Kami akan ajak